Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Nabila 18. Di video kali ini Dapur Nabila akan membuat nastar klasik yang lumer, lembut dan enak banget. Nah, ini panggangnya hanya dengan menggunakan oven tangkring. Nah, kue nastar ini sangat cocok untuk cemilan di waktu lebaran. Mau tahu cara membuatnya? Ikutin terus ya video aku sampai habis. Happy watching! Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini ada 250 gram margarin dan butter. Di sini perbandingannya 1:1. Saya gunakan Blue Band Cake and Cookie dan butter anchor. Lalu gula halus sebanyak 100 gram. Sebaiknya kita saring dulu ya gula halusnya atau kita ayak terlebih dahulu. Kalian tidak punya gula halus, kalian bisa gunakan gula pasir yang kalian blender ya. Terus saya campurkan dengan menggunakan whisker ya. Saya di sini tidak menggunakan mixer. Nah, kita kocok atau kita campur hingga seperti ini ya tekstur gula, mentega dan margarinnya ya guys. Dan tidak boleh kalian kocok terlalu lama. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur. Saya campurkan adonannya atau saya campurkan kuning telurnya asal rata aja ya guys. Tidak boleh terlalu lama ya. Setelah itu saya tambahkan 100 gram keju parut. Kalau kalian tidak punya keju parut, boleh kalian skip ya guys. Oke, selanjutnya saya ayak tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu protein rendah yaitu kunci biru sebanyak 475 gram ya. Ini saya gunakan centong untuk mencampurkan adonannya ya guys. Nah, pertama saya gunakan centong, lalu nanti saya gunakan tangan. Nah, ini susu bubuk sebanyak 40 gram. Saya aduk lagi dengan menggunakan centong. Nah, di sini saya lanjutkan mengadonnya dengan menggunakan tangan yang bersih ya. Nah, di sini mengadonnya jangan terlalu kuat seperti kita mengadon donat ya guys. Nah, di sini kita campurkan adonannya perlahan-lahan hingga semuanya bercampur rata. Nah, ini udah cukup dan adonannya udah bisa kita pulung atau kita bentuk ya. Nah, ini udah aku siapkan loyang yang udah aku olesin dengan margarin. Nah, ini selai nanasnya yang udah aku bulat-bulatkan lalu aku simpan di kulkas ya. Nah, ini resep selainya aku tulis di deskripsi box ya guys. Nah guys, kita mulai untuk membentuk nastarnya ya. Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran sekitar 15 ml ya. Di sini saya bikinnya gede-gede ya guys agar cepat sudah. Karena ini nggak dijual dan saya makan sendiri ya. Pertama saya pipihkan dulu adonannya, lalu baru kita isi dengan selai dan kita tutup ya adonannya. Ini selainya agak kekecilan ya guys. Lalu bulat-bulatkan adonannya hingga mendapatkan tekstur yang mulus ya, gak ada yang retak ya, seperti ini.
Oh iya guys, di sini aku dibantu dengan anak aku ya untuk mencetak nastarnya ya. Oke, setelah semuanya udah kita bentuk nastarnya, nah ini kita siap panggang nastarnya di oven tangki. Sebelumnya ovennya udah aku panasin ya guys. Nah ini aku panggang dengan api yang kecil agar matangnya merata ya guys. Kita panggang sekitar 20 menit ya, atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Lalu aku akan membuat olesan untuk nastarnya ya. Di situ aku siapkan 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng. Lalu aku tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Aku tambahkan sedikit pewarna makanan. Ini warnanya kuning ya, karena aku nggak ada pewarna untuk kuning telur ya guys. Di sini adanya warna kuning muda ya. Nanti akan aku tambahkan sedikit warna merah tua agar warnanya tidak terlalu pucat ya. Nah, diaduk, aku saring dulu olesannya ini agar mendapatkan tekstur yang lebih smooth ya, atau lebih halus. Ini sekitar 15-20 menit hasil nastarnya ya. Lalu aku olesin dengan bahan olesan yang aku buat tadi ya guys. Nah di sini akan aku oles sebanyak 2 kali ya. Di sini aku dibantu dengan anak aku yang paling kecil ya. Nah dia mau ngebantu olesin juga ya guys, sambil belajar baking ya dek ya. Aku olesin lagi untuk olesan yang kedua ya. Setelah agak kering, kita oven kembali ya guys selama kurang lebih 10 hingga 15 menit ya. Nah ini nastarnya udah selesai dipanggang ya selama 15 menit. Oke, setelah itu aku sapu-sapu nastarnya dengan menggunakan kuas yang kering. Oh iya guys, aku nggak tahu kenapa ya, nastar aku ini glowing tapi nggak bisa mulus ya. Permukaannya ini agak bergelombang. Setelah aku cari tahu, ternyata nastarnya ini terlalu kebanyakan susu kental manis ya untuk polesannya. Ada juga yang bilang suhu ovennya terlalu panas, dan juga karena polesan yang kedua ini harus benar-benar menunggu kering ya, baru kita boleh panggang lagi. Dan mungkin aku tadi itu panggangnya pas polesannya itu belum benar-benar kering ya guys. Oke, kita coba aja dulu ya gimana rasa nastarnya. Nah teksturnya lembut, kalian bisa lihat ya. Nah ini rasanya lumer di lidah, pokoknya enak banget ya guys. Meski bentuknya ini kurang sempurna ya, olesannya nggak glowing mulus seperti itu ya guys. Oke, bagi kalian yang tahu penyebabnya bisa komen di bawah ya guys. Sampai di sini dulu ya video pengalaman aku pertama kalinya bikin nastar ya guys, dan hasilnya memang kurang sempurna. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.